Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 298, Memurnikan Ikan Energi Spiritual. Huang Xiaolong memanggil kembali naga biru dan hitam ke dalam tubuhnya, atmosfer kuat yang melonjak di sekelilingnya perlahan-lahan menyatu. Tak lama kemudian, batu-batu berhenti berguling turun dari dinding retakan. Huang Xiaolong menatap pohon di depannya. Sebuah pikiran muncul di benaknya dan tiba-tiba dia memukul batang pohon itu dengan telapak tangannya, tetapi pohon itu bahkan tidak bergoyang. Dengan kekuatan Huang Xiaolong saat ini di puncak Orde ke-9 Xiantian, memukul pohon api itu bahkan tidak membuat satu pun kulit pohon jatuh. Belum lagi, cabang-cabang dan daun-daunnya tetap diam, tidak terpengaruh. Huang Xiaolong tercengang. Mengerahkan ki pertempurannya, meningkatkan kekuatannya, kali ini dia menggunakan kedua telapak tangannya untuk menyerang batang pohon, bang. Ledakan keras mengguncang udara, tetapi pohon yang terbakar itu bahkan tidak bergetar. Pada akhirnya, jiwa Huang Xiaolong berubah menjadi roh bela diri naga hitam dan biru, menyerang dengan kekuatan penuh ke batang pohon. Namun, ketiganya hanya bergetar sesaat, hanya sesaat. Tak satu pun daun atau dahan jatuh. Lebih jauh, dengan kekuatan penuh, telapak tangan Huang Xiaolong bahkan tidak berhasil meninggalkan jejak di batang pohon. Lupakan jejak telapak tangan, bahkan tidak ada goresan sama sekali. Huang Xiaolong sangat tercengang. Kekokohan pohon ini sedikit terlalu menakutkan. Pada levelnya saat ini, kekuatan dari salah satu telapak tangannya sudah cukup untuk menghancurkan Xiantian Orde ke-7 rata-rata, bahkan Xiantian Orde ke-8 menjadi berkeping-keping tanpa harus mengubah jiwanya dengan roh bela diri naga kembarnya. Namun, mendaratkan serangan berkekuatan penuh pada batang pohon setelah transformasi jiwa gagal merusak pohon api tak bernama ini sedikit pun. Dengan lompatan cepat, Huang Xiaolong mendarat di salah satu cabang di atas pohon api. Duduk dalam pose meditasi, ia menjalankan taktik Asura dan menemukan bahwa berkultivasi di pohon api jauh lebih cepat daripada duduk di bawahnya. Sementara Huang Xiaolong menyerap energi spiritual, cabang, daun, dan batang pohon api akan menyerap energi elemen api dari udara. Saat energi elemen api menyelimuti pohon, energi itu juga menyelimuti Huang Xiaolong secara keseluruhan, memberinya kenyamanan yang tak terlukiskan. Suatu hari berlalu dan Huang Xiaolong merasa seolah-olah dia terlahir kembali dari jiwanya ke dagingnya. Energi spiritual api ini seharusnya bukan jenis energi spiritual biasa. Huang Xiaolong gembira dengan penemuan itu saat pikiran itu terlintas di benaknya. Mungkinkah energi api spiritual yang diserap oleh pohon ini berasal dari alam ilahi? Huang Xiaolong menatap pohon api tanpa nama itu, matanya berbinar. Tidak diragukan lagi, pohon api tanpa nama ini adalah harta karun yang luar biasa, dia harus memikirkan cara untuk membawanya pergi bersamanya. Namun, pohon-pohon suci seperti ini tidak dapat ditempatkan di dalam cincin spasial. Termasuk cincin Asura. Namun, Huang Xiaolong ingin mencoba. Dengan sebuah pikiran, cincin Asura muncul di jarinya dan dia memasukkan ki pertempuran ke dalamnya saat dia mencoba memindahkan pohon api ke dalam cincin. Warna merah menyala dari pohon itu tampak hidup, memancarkan kekuatan yang mengusir Huang Xiaolong. Huang Xiaolong terhuyung mundur, darahnya menderu kencang di pembuluh darahnya sebelum akhirnya tenang beberapa saat kemudian. Melihat hasil ini, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan membiarkan cincin Asura tenggelam lagi. Alis Huang Xiaolong berkerut dalam menatap pohon api. Kemudian, sebuah ide muncul di benaknya. Dengan cepat memanggil Gunung Sumi yang saleh. Cincin Asura mungkin telah gagal, tetapi bagaimana dengan Gunung Sumi yang saleh? Di bawah kendali Huang Xiaolong, Gunung Sumi yang saleh terbang tinggi, melayang tepat di atas pohon api. Huang Xiaolong melambaikan tangannya, mengirimkan beberapa aliran ki pertempuran ke dalam formasi 10 Buddha di tengah, memulai formasi susunan. Seketika, cahaya yang menyilaukan meledak dari Gunung Sumi yang saleh, mencapai langit, energi Buddhisme menyebar seperti sinar matahari pagi. Cahaya keemasan memercik di atas pohon api, menyelimuti seluruh pohon. Ketika energi Buddhisme melingkupi pohon api tersebut, Huang Xiaolong gembira saat mengetahui bahwa pohon api tersebut tidak memberikan perlawanan seperti sebelumnya, ia hanya memancarkan cahaya api yang lembut. Aliran api itu menyatu dengan energi Buddhisme, bersinar lebih terang, menerangi seluruh celah seperti fantasi yang surrealis. Sesaat kemudian, pohon api itu bergetar ketika akarnya perlahan meninggalkan tanah, terbang ke Gunung Sumi yang saleh, lalu menghilang dalam sekejap ke dalam ruang Gunung Sumi yang saleh. Huang Xiaolong melompat kegirangan. Ia berharap bisa mengerahkan sedikit tenaga untuk memindahkan pohon itu ke Gunung Sumi, tetapi pohon itu malah masuk dengan mudah. Dia akhirnya mendapatkan pohon api. Dalam sekejap, Huang Xiaolong muncul di dalam kuil Sumi dan melihat bahwa pohon api itu berakar di sebelah formasi 10 Buddha dan seluruh kuil Sumi terasa hangat dan nyaman saat energi spiritual elemen api mengalir ke setiap sudut kuil Sumi. Melihat pohon api itu, Huang Xiaolong dalam suasana hati yang sangat baik. Dengan pohon api di dalam formasi 10 Buddha, dia memiliki keyakinan untuk menerobos ke alam Sein dan lebih tinggi alam dewa.
Beberapa saat kemudian Huang Xiaolong perlahan-lahan menjadi tenang dan keluar dari kuil Sumi. Karena ia telah menembus ke tingkat ke-9 Xiantian, mencapai puncak di pertengahan tingkat ke-9 Xiantian, sudah waktunya untuk memurnikan dua ikan energi spiritual. Meskipun pohon api telah dibawa pergi oleh Huang Xiaolong, area retakan itu tetap hangat seperti musim semi, dan energi dingin dari sisi lain tidak menyerbu, meskipun pohon itu tidak ada. Huang Xiaolong menelusuri jalannya kembali ke mata air dingin, dan tak lama kemudian, dia berdiri di tepi danau mata air dingin kecil. Melihat dua ikan energi spiritual berenang riang di air, Huang Xiaolong memanggil pagoda harta karun Linglong dan mengaktifkan arai penghancuran 1000 setan. Kekuatan hisap yang kuat menelan dua ikan itu ke dalam kuali. Begitu kedua ikan itu memasuki kuali 1000 binatang, lapisan es terbentuk di permukaan pagoda harta karun Linglong. Huang Xiaolong dengan cepat memasukkan ki pertempurannya ke dalam arai pembalik asal langit dan bumi di dalam kuali 1000 binatang untuk memurnikan kedua ikan itu, mengeluarkan elemen dingin di dalamnya. Pada saat yang sama, sebagian kecil ki pertempurannya dikirim ke formasi 10 Buddha, menggunakan energi Buddhisme untuk mencairkan lapisan es biru di permukaan pagoda harta karun Linglong. Namun Huang Xiaolong terkejut ketika lapisan es biru yang mencair akibat energi Buddhisme terbentuk kembali di atas pagoda harta karun Linglong. Seolah-olah kedua ikan itu mengandung unsur dingin yang tak terbatas, lapisan es biru itu muncul kembali berkali-kali. Bahkan dengan kekuatan puncak Huang Xiaolong di pertengahan Xiantian tingkat ke-9, mempertahankan kebutuhan ki pertempuran kedua belah pihak sangatlah berat. Kemudian, Huang Xiaolong perlu menggunakan kekuatan internal di dantiannya sebagai pendukung. Kini setelah kekuatan internal Huang Xiaolong hampir sepenuhnya berubah menjadi energi esensi sejati, dia menyadari bahwa energi Buddhisme yang berasal dari formasi 10 Buddha lebih padat dan lebih murni saat kekuatan internal digunakan dibandingkan dengan ki pertempurannya. 1 jam berlalu. Akhirnya, lapisan es biru yang menutupi permukaan pagoda harta karun Linglong perlahan mencair dan menipis, dan 3 jam kemudian, lapisan es biru tidak terbentuk lagi. Melihat ini, Huang Xiaolong akhirnya bisa bernapas lega, tetapi dia tidak berani bertindak gegabah, dia terus mendorong susunan di dalam kuali 1000 binatang untuk memurnikan dua ikan itu, mengeluarkan elemen dingin yang tersisa. 5 hari dan 5 malam kemudian, kuali 1000 binatang bergetar, bersinar terang, serpihan terakhir dari elemen dingin dikeluarkan dari dua ikan energi spiritual. Ketika tutupnya dibuka, kedua ikan energi spiritual terbang keluar dari kuali dengan kemegahan yang berkilauan. Huang Xiaolong membuka mulutnya dan kekuatan hisap menarik kedua ikan itu ke dalam tubuhnya. Pada saat itu, energi spiritual yang mirip dengan lautan purba yang tak terbatas meraung ke setiap inci tubuh Huang Xiaolong. Ketakutan, Huang Xiaolong bergegas menjalankan taktik Asura, dengan sungguh-sungguh menyerap dan menekan energi spiritual, tidak membiarkannya mengamuk. Saat Huang Xiaolong memurnikan ikan energi spiritual, dua sosok tengah bergegas menuju Broken Tiger Reef, berhenti di tepi retakan yang sama di atas. Para pendatang baru itu terdiri dari seorang tua dan seorang muda. Keduanya mengenakan jubah brokat ungu tua, di dada jubah mereka disulam motif kalajengking setan bertanduk 6. Apakah kau yakin auman naga itu berasal dari dasar retakan ini? Tanya lelaki tua Feng Gong. Dai Li bergegas menjawab, ya, guru. Saat itu saya berada di dekat daerah ini, saya mendengarnya dengan jelas. Feng Gong mengangguk sambil menatap celah tanpa dasar itu.